البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang penjelasan makna ta'wil. Yang ternyata kata ini memiliki beberapa kemungkinan makna, dan kita baru mengambil dua kemungkinan makna yang ada. Yang pertama, ta'wil, penggunaannya dalam Al-Quran dan Sunnah bermakna al-haqiqah allati ya'ulu ilaihal kalam. Kemudian ta'wil yang kedua, penggunaannya di sisi ulama ahli tafsir. Maka ta'wil dimaknakan apa di sini, Iqbal? Bermakna tafsir, bermakna penjelasan tentang maksud dari suatu kalam. Naam. Dan sekarang kita masuk pada penggunaan ta'wil yang ketiga. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah, wa ta'wilu fi kalamil mutaakhirin minal fuqaha'i wal mutakallimin huwa sarful lafzi 'anil ihtimalir rajih ila al-ihtimalil marjuhi lidalalatin tujibu dzalik. Yang dimaksud dengan ta'wil dalam perkataan mutaakhirin dan para fuqaha ahli kalam, yaitu memalingkan lafaz dari kemungkinan yang kuat menuju kepada kemungkinan yang dilemahkan dikarenakan suatu dalil yang mengharuskan hal tersebut. Jadi intinya berarti makna ta'wil di kalangan mutaakhirin yaitu memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang lebih kuat menuju kepada maknanya yang lemah dikarenakan apa? Ada suatu alasan yang mengharuskan demikian. Wa hadha huwa at-ta'wil alladhi tanaza'a an-nasu fihi fi katsirin min al-umuri al-khabariyah wat talabiyah. Dan inilah ta'wil yang manusia berselisih padanya pada mayoritas perkara-perkara khabariyah maupun talabiyah. Apa itu maksudnya? Al-umurul khabariyah yaitu berhubungan dengan khabar-khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Semisal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun nama-namanya. Demikian pula perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat kelak. Ini semuanya umur khabariyah yang kewajiban kita yang beriman. Wat talabiyah maksudnya yang berupa perintah atau larangan. Nah, pada masalah ini banyak terjadi perselisihan tentang penggunaan ta'wil padanya. Qala fat-ta'wilu as-sahihu minhu alladhi yuwafiqu ma dallat alaihi nususul kitab wa sunnah. Adapun ta'wil yang sahih dari penggunaan istilah ini adalah apa yang mencocoki apa saja yang ditunjukkan oleh nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Itu ta'wil yang sahih. Wa ma khalafa dzalika fahuwa ta'wilul fasid. Dan apa saja yang menyelisih hal tersebut maka itu adalah ta'wil yang rusak. Dan ta'wilul fasid itulah apa? Hakikat tahrif.
Naam. Sehingga untuk ta'wilul fasid atau yang lebih dikenal dengan tahrif adalah apa berarti? Sarfun nas anil ihtimalil rajih ilal ihtimalil marjuh wa laysa thamma dalilun yujibuh wala qarinatun taqtadihi. Yang dimaksud dengan tahrif yaitu berarti sarfun nas anil ihtimalil rajih ilal ihtimalil marjuh, memalingkan suatu nas dari kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan makna yang lemah. Tapi apa? Walaysa thamma dalilun yujibuh. Tidak ada di sana dalil yang mengharuskan untuk dipalingkan kepada makna yang lemah tadi. Wala qarinatun taqtadi. Tidak pula ada qarinah yang mendorong untuk memalingkan makna tersebut. Ini apa? Aba Muhammad? Tahrif. Tahrif yaitu jenis dari apa? Takwil yang apa? Takwil yang apa? Fasid. Naam, takwil yang fasid. Wa hadza mamsutun fi mawdhi'ih, dan ini dijelaskan secara panjang lebar di tempatnya. Berarti kalau kita perhatikan takwil ikhwan di kalangan mutaakhirin itu terbagi menjadi dua. Takwilun sahih. Takwil yang sahih berarti apa? Maknanya tadi memalingkan makna suatu lafaz dari kemungkinan yang kuat menuju kemungkinan yang lemah, tapi dikarenakan adanya apa? Suatu dalil yang mengharuskan demikian. Ya, suatu dalil yang mengharuskan untuk kita memalingkan dari makna yang kuat kepada makna yang lemah. Ini takwil yang sahih. Adapun takwil yang fasid atau disebut tahrif, maka ini memalingkan dari makna yang kuat menuju makna yang lemah tanpa ada dalil, tanpa ada qarinah yang mengharuskan untuk memalingkan makna tadi. Qala rahimahullahu ta'ala wa dzukira fit tabsirah anna Nusair ibn Yahya al-Balkhi rawa an Umar ibn Ismail ibn Hammad ibn Abi Hanifah an Muhammad ibn al-Hasan rahimahumullah. Taib, dengan sanad ini dalam kitab Tafsirah dari Muhammad bin Hasan. Annahu su'ila 'anil ayati wal akhbari allati fiha min sifatillahi ta'ala ma yuaddi dhahiruhu ila tashbih. Faqala numirruha kama ja'at wa nu'minu biha wa la naqulu kaifa wa kaifa. Muhammad bin Hasan mengatakan, atau dari Muhammad bin Hasan, bahwasanya beliau ditanya tentang ayat-ayat dan khabar-khabar yang padanya sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang zahirnya akan mengantarkan kepada tashbih. Ya, zahir dari nas itu, ayat-ayat dan khabar-khabar tersebut zahirnya apa? Mengantarkan kepada tashbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini menurut pemahaman mereka. Ditanya tentang ayat-ayat seperti itu, apa jawabannya? Faqala numirruha kama ja'at. Nah, baik, kita tetapkan sebagaimana datangnya. Terima, ya, kita terima, kita tetapkan, kita terapkan sebagaimana datangnya. Tidak perlu diotak-atik, tidak perlu dipalingkan ke makna yang lain. Wa nu'minu biha, dan kita beriman terhadapnya. Wala naqulu kaifa wa kaifa, dan kita tidak mengatakan ya bagaimana. Wa yajibu an yu'lama anna al-ma'na al-fasida al-kufriyya laysa huwa zahirun nassi wala muqtadah. Dan wajib untuk diketahui bahwasanya makna yang rusak, yang kufur,
itu bukan zahir suatu nas, bukan pula konsekuensi dari suatu nas. Tidak mungkin ini. Dan ini penegasan yang bagus, ya kawan. Bahwasanya apa? Zahir dari suatu nas tidak mungkin itu berupa apa? Kekufuran atau makna yang rusak. Paham? Tidak mungkin. Wa anna man fahima dzalik, ya. Wa anna man fahima dzalika minhu fahuwa liqusuri fahmihi wa naqsi ilmihi. Dan siapa saja memahami hal tersebut bahwasanya zahir suatu nas itu padanya makna yang rusak atau padanya kekufuran bahkan, maka itu disebabkan karena pendeknya pemahaman dia dan kurangnya ilmunya. Paham? Sehingga orang-orang seperti Mu'tazilah, Jahmiyah ketika mau menetapkan sifat tangan bagi Allah, menurut mereka penetapan tangan bagi Allah itu kufur. Zahir nas ini maknanya kufur. Nah, maka mereka memalingkan tangan menjadi kekuatan. Nah, ini menunjukkan apa? Kurangnya pemahaman dan kurangnya ilmu. Ini maksud dari pemahaman dari perkataan Imam Ibn Abil Iz. Paham? Wa idza kana qad qila fi qawli ba'din nas wa kam min 'aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqimi wa qila 'alayya nahtul qawafi min ma'adiniha wa ma 'alayya idza lam tafhamil baqaru fa kaifa yuqalu fi qaulillah alladhi huwa asdaqul kalami wa ahsanul hadits. Ini ya, apabila telah dikatakan pada perkataan sebagian manusia keadaannya seperti dalam syair ini, wa kam min aibin qaulan sahihan fa afatuhu minal fahmi sakimi. Betapa banyak orang mencela suatu perkataan yang benar dan masalahnya dikarenakan pemahaman yang rusak, pemahamannya yang salah. Orang sudah mengatakan baik, tapi karena dipahami salah, pemahamannya jelek, pemahamannya buruk, akhirnya dia cela perkataan itu. Ini terjadi pada perkataan manusia, tidak? Nah, perkataan manusia ada yang dicela seperti itu. Sudah dinasihati baik-baik, diberi wejangan baik-baik, tapi dia mencela, mengkritisi. Kenapa? Karena apa? Wa afatuhu minal fahmi sakimi. Masalahnya itu dari pemahamannya yang rusak, pemahaman yang tidak benar, akhirnya salah paham. Ini bait yang masyhur, ya kawan, yang menunjukkan pentingnya seorang memahami dulu sebelum menghukumi. Pahami dulu baik. Naam, karena banyak perkataan yang sahih dicela. Karena apa? Karena buruknya pemahaman. Dan bait ini dinisbahkan kepada Al-Mutanabbi dalam diwan dia. Dan memang Mutanabbi, akhwan, syair-syairnya banyak yang bagus-bagus, makanya sampai dikatakan Mutanabbi. Naam, hikmah, bijak, naam, dalam banyak syair-syairnya. Wakilah, dan juga dikatakan ini bait dinisbahkan kepada Al-Bahtari dalam diwannya juga. Cuman dalam diwannya dengan lafaz alayya nahtul qawafi min maqati'iha, maqati'. Alayya nahtul qawafi min maqati'iha wa ma alayya lahum an tafhamul baqaru. Maknanya sama. Perhatikan yang ada dalam kitab saja dulu. Alayya nahtul qawafi min ma'adiniha, atasku untuk mengukir apa? Amakiniha. Antum apa? Amakiniha, tempatnya. Kalau ma'adin dari sumbernya. Tidak masalah, karena kedua-duanya pun tidak mencocoki apa yang ada di diwan. Yang di diwan apa?
maqati'iha. Alayya nahtul qawafi min amakiniha, kalau tempat kalian. Berarti atasku untuk mengukir bait-bait syair dari tempatnya. Wa ma alayya idza lam tafhamil baqaru, bukan urusanku kalau sapi tidak paham. Ya sudah, yang penting aku karang syair yang bagus. Adapun sapi tidak paham, tidak masalah. Ya. Dan ini apa? Celaan pedas bagi orang-orang yang apa? Yang mengkritiki dia. Ya, atasku, ya tugasku untuk apa? Untuk menyusun syair. Tugasku untuk menyusun syair. Ya, nahtul qawafi min ma'akiniha, atau min amakiniha, atau min maqati'iha. Ini yang paling sesuai dengan qawafi. Maksudnya apa? Aku tugasku adalah untuk menyusun, ya, puisi-puisi, bait-bait, ya, di tempatnya masing-masing. Nah, dan bukan urusanku kalau sapi tidak memahaminya. Nah, ini orang yang tidak paham dikatakan apa? Baqar. Nah, sapi. Nah, kalau di perkataan manusia seperti itu, fa kaifa yuqalu fi qaulillah. Nah, bagaimana dikatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala? Alladzi huwa asdaqul kalam, yang itu merupakan kalam yang paling benarnya, wa ahsanul hadits, dan perkataan yang paling bagusnya. Wa huwal kitab alladzi uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Itu adalah Alkitab yang ayat-ayatnya uhkimat, betul-betul apa? Dikokohkan, tidak akan terjadi padanya kontradiksi satu sama lain. Kemudian diperinci yang berasal dari sisi Zat yang maha bijaksana dan maha luas ilmunya. Nah, dua bait bagus ini, kawan. Untuk apa? Untuk kritikan pedas bagi orang yang suka mencela sebelum memahami. Pahami dulu sebelum mencela. Inna haqiqata qaulihim inna zahiral qur'ani wal hadithi huwa ad-dalalu wa annahu laysa fihi bayanu ma yuslihu atau bayanu ma yasluhu minal i'tiqad wala fihi bayanu tauhid wa tanzih. Hadza haqiqatu qaulil muta'awwilin. Ya. Sungguhnya hakikat perkataan mereka bahwasanya zahir dari Al-Qur'an dan hadis adalah kesesatan. Dan bahwasanya tidak ada padanya penjelasan hal-hal yang pantas untuk diyakini, ya, hal-hal yang boleh dalam permasalahan i'tiqad. Tidak pula ada padanya penjelasan tentang tauhid dan pensucian Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hakikat perkataan ahli ta'wil, yaitu ahli tahrif, ya maksudnya. Wal haqqu anna ma dalla alaihi al-Qur'anu fa huwa haqqun wa ma kana batilan lam yadulla alaihi. Dan yang hak bahwasanya apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran maka itulah yang hak, dan apa-apa yang batil maka tidak akan ditunjukkan oleh Al-Quran. Ini harus kita yakini. Wal munazi'una yadda'una dalalatahu 'alal batil alladhi yata'ayyanu sarfuh. Adapun orang yang menyelisih ini, yaitu dari kalangan muta'awwilin, mereka mengklaim bahwasanya penunjukan Al-Quran itu menunjukkan pada sesuatu yang batil yang wajib untuk dipalingkan. Paham? Nah, pahami kalimat ya kawan. Qala fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, hadzal babul ladzi fatahtumuhu wa in kuntum taz'umuna annakum tantasiruna bihi ala ikhwanikumul mu'minina fi mawadhi'a qalilatin khafiyyah faqad fatahtum 'alaikum baban li anwa'il musyrikin wal mubtadi'in la taqdiruna 'ala saddih. Maka dikatakan kepada mereka, pintu yang kalian buka ini, walaupun kalian menyangka bahwasanya kalian ingin menolong dengannya saudara-saudara kalian kaum mukminin pada tempat-tempat yang sedikit dan tersembunyi, namun sungguh kalian telah fi mawadhi'a
qalilatin haqiqah. Tempat haqiqah. Sebenarnya enak sini memahaminya. Qalilatin khafiyah. Cuman ditulis saja fi nuskhah. Berarti fi nuskhah tempat kalian fi mawadhi'a qalilatin haqiqatan ya. Jadi kalau seperti itu kita ulangi. Wa in kuntum taz'umun annakum tantasiruna bihi ala ikhwanikumul mu'minina fi mawadhi'a qalilatin haqiqatan faqad fatahtum 'alaikum baban li anwa'il musyrikin wal mubtadi'in la taqdiruna 'ala saddih. Ya. Jadi dikatakan pada mereka, pintu yang kalian buka ini walaupun kalian menyangka bahwasanya kalian ingin menolong dengannya saudara-saudara kalian kaum mukminin pada tempat-tempat yang kecil, dengan pertolongan yang sebenar-benarnya, itu maksudnya kalau lafadznya hakikatan.